Ya, selamat sore rekan-rekan Tidar. Siap, selamat sore. Ya, kali ini atau pertemuan sore kali ini kita akan bahas pohon yang ini milik kita sendiri nih. Ya, ini pohon lokal yang banyak orang menyepelekan, tapi coba mari kita boomingkan ini. Ini tidak saling menggurui, tapi ini kita sharing ya. Karena di bonsai ini tidak ada namanya orang pintar, tidak ada yang master. Semuanya master, semuanya pintar. Cuma kadang ada satu sisi atau satu bidang yang kita belum tahu. Nah, tujuannya kita kumpul biar kita semuanya tahu. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Saya pertama, Pak. Saya sama Hokianti itu seneng banget ya. Karakternya, terus perantingannya juga istimewa. Cuma untuk ngurep-urep saya ndak bisa gitu. Gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak carane budidaya atau menghidupkan dari dongkelan atau dari setekan atau apa. Sebenarnya kalau orang punya image seperti itu salah. Kenapa bisa terjadi di pengalaman Pak Didi? Kalau nanam Hokianti pasti mati. Nah, kebetulan mungkin ini Pak Didi belum tahu perlakuan untuk Hokianti seperti apa. Nah, itu yang ya, makanya karena setiap pohon itu punya karakter, punya kemauan, punya kebiasaan, punya kemauan, istilahnya keistimewaan masing-masing Pak Didi. Nah, contoh kita kembali lagi ke Hokianti ini. Ini kalau disamakan dengan serut beda. Kalau serut, kalau misalkan kita habis dongkel, ya, misalkan batang nol putul, itu saat kita nanam pertama jangan sekali-kali pakai media lain selain pasir. Itu udah terbukti. Nah, kebalikan dengan Hokianti. Hokianti saat nanam pertama jangan sekali-kali hanya pakai pasir. Harus ada campuran tanah. Itu pun tanahnya 3:1 perbandingannya. 3:1 atau 4:1. Tiga tanah, satunya yang pasir. Gitu. Nah, ini di pertemuan kemarin juga sudah saya bahas gimana pentingnya botani di kehidupan bonsai ini. Itu Pak Didi. Ya. Itu media, kemudian penempatan. Kalau penempatan hampir sama. Begitu sudah kita taruh di pot atau di polybag atau dimanapun, kalau bisa ya jangan langsung di tempat yang panas. Sampai ada tanda-tanda pergerakan pohon itu. Tanda-tandanya dari mana? Kalau sudah ada titik tumbuh. Ya. Karena kalau ada titik tumbuh, berarti pergerakan akar sudah mulai jalan. Akan tetapi, kembali lagi, jangan kita terkecoh oleh titik tumbuh. Titik tumbuh bagus kalau dibatang satu, belum jaminan. Tapi ketika titik tumbuh itu sudah keluar cabang, itu sudah jaminan bahwa akar sudah mapan. Terjawab Pak Didi? Siap. Ya. Untuk pupuk yang baik pada saat sudah di pot seperti ini apa Pak Agus? Langsung saya jawab Pak Didi. Untuk pupuknya ini sebenarnya hampir sama dengan serut, termasuk tanaman yang lain. Untuk yang membedakan komposisinya, kalau serut itu 7, 2, 1 ya, 7-nya pasir, 2-nya itu pupuk, 1-nya itu yang sekam. Kalau ini kebalik Mas, sama dengan yang lain, cuma kebalik komposisinya. Kalau ini yang 7 itu yang tanahnya, 2-nya pasir, 1-nya pupuk. Jadi 721 atau 732. Sebenarnya kalau makanannya hampir sama, hanya komposisinya yang beda. Jadi diperbanyak tanahnya. Diperbanyak tanahnya kalau untuk Hokianti. Karena ini tanaman perdu. Nah, saya menemukan itu dari pengalaman juga Mas Pak Didi, termasuk Mas Rizky. Pengalaman dari mana ya? Karena saya sering menjumpai pohon ini subur ketika di samping-samping rumah, di bawah pohon yang rindang. Nah, itu beda dengan serut. Karakter perdu seperti ya, itu ya. Serut juga tanaman perdu, tapi beda perlakuan, beda karakter. Terjawab Mas Riki? Ya. Ada yang lain? Monggo. Hokianti itu ada berapa macam Pak Gus jenisnya itu? Ya. Ada yang buah, ada yang apa itu kan? Kalau Hokianti memang ada banyak jenis, banyak macamnya. Tapi kalau Hokianti lokal itu ada 2, ada 3, sorry, ada 3. Yang satu adalah Hokianti dengan daun kecil, ya bukan kecil mikro, bukan ya, daun kecil. Dia tanpa buah dan tanpa bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, Hokianti daun lebar. Dia tanpa buah, tapi berbunga.
daunnya lebarnya kayak serut aja kalah. Nah, kalau kita ketemu Hokianti yang itu tidak usah. Karena apa? Itu banyak kendala. Sebelum kita benar-benar menguasai, jangan dulu. Karena Hokianti yang seperti itu karakternya susah untuk di tahap pencabangan dan perantingan. Yang ketiga ini hampir atau bisa dikatakan ini perpaduan dari keduanya. Nah, ini daunnya juga nggak lebar, ini berbuah dan ini berbunga. Ini perantingan lebih cepat. Itu untuk lokal. Kalau untuk yang impor ada yang Hokianti mikro dan super mikro. Cara memperbanyak Hokianti itu apakah di cara disetek apa dari biji? Langsung saya jawab Pak Sutris ya. Siap. Nah, untuk pengembangan atau perpanjangan atau budidaya Hokianti semuanya bisa Pak Sutris. Siap. Semuanya bisa. Mau pakai setek, mau cangkok, maupun biji. Akan tetapi ya tiga-tiganya bisa. Tapi ini ada kendala. Contoh kalau biji kalau kita cara membenihnya, pembenihan ya tidak pas atau tidak karakternya tidak masuk, dia nggak akan bisa tumbuh. Ya, di alam pun walaupun Hokianti ini banyak sekali buahnya, begitu jatuh satu pun nggak ada yang tumbuh. Karena apa? Untuk bisa tumbuh ini harus benar-benar dikeringkan dulu, tidak kena sama sekali tidak kena air dan tidak boleh keluar jamur. Nah, setelah benar-benar kering baru itu dibenih. Itu yang pertama kalau dari biji. Kemudian kalau dari cangkok kelihatannya ini pohon gampang. Tapi kalau di cangkok ini sulitnya super. Ini hampir sama dengan Tauci atau Kalimantan. Dia kalau dicangkok, kalau tidak nyambung lagi, biasanya hanya bedinggol, tahu bedinggol ya? Bendol, kambiumnya ngembang, tapi tidak keluar akar. Dan itu pengalaman di Hokianti saya yang saya taruh di batu ini. Ini dulu kasusnya sama. Nah, yang paling gampang ini adalah stek. Malah stek. Akan tetapi dengan syarat ya. Kalau tadi saya jelaskan media yang bagus untuk Hokianti ini. Tapi kalau untuk stek perlakuannya beda. Nah, kalau stek harus sama dengan serut. Medianya benar-benar tanpa media lain kecuali pasir. Begitu dia hidup, sudah mulai nembak, langsung kita bongkar tanpa kita pruning pun tidak akan setak. Dia nggak akan stres karena ini waktu di setek nggak di pruning pun bisa. Sebenarnya gampang. Yang bikin susah itu karena kita belum tahu perlakuannya dan caranya. Pak Gus, apakah untuk pohon Hokianti itu untuk pemula, maksudnya untuk perawatan bagi pemula cocok atau gimana kira-kira? Nah, langsung saya jawab. Untuk Hokianti ini kalau pemula ini enggak, malah saya sarankan. Karena ini pohon yang bandel, dia tidak ragus. Ya. Kenapa saya bilang tidak ragus? Media ini sudah 2 tahun lebih tidak saya ganti. Tapi nyatanya masih subur. Berkali-kali saya nolkan, saya pruning, saya press. Tanpa harus ganti media pun dia masih subur. Karena ini tergolong pohon yang tidak ragus. Kalau untuk pemula sangat saya sarankan. Bapak kan seorang tentara. Ya. Waktu merawatnya itu jam berapa? Apakah ada waktu untuk merawat bonsai begitu banyak miliknya Pak Agus? Nah, semua tergantung di kita, Pak Sutris. Ya, di niat dan keteguhan kita tentang niat itu tadi. Seperti yang dibilang Pak Sutris, saya tentara, waktu saya otomatis banyak habis di kantor. Saya berangkat kadang 4:30, kadang jam 5. Paling siang saya berangkat jam 6:15. Sudah berangkat, pulang jam 3:30, 4. Tapi kenapa saya bisa, alhamdulillahnya bisa ngerawat bonsai yang segini banyak ya, yang jelas terlepas dari bantuan rekan-rekan semua. Saya ulangi, terlepas dari bantuan rekan-rekan saya semua, saya harus bisa menempatkan waktu Pak Sutris ya. Saya pulang, ya apa yang harus kita selesaikan di rumah kita selesaikan. Setelah itu saya masuk ke kebun ya, istirahat paling waktu antara maghrib sama isya. Setelah itu pun seperti yang rekan-rekan saksikan, ya kadang kami sampai jam 10, jam 11, jam 1. Nah, akan tetapi itu tadi kita kembalikan lagi ke niat dan keteguhan kita tentang niat itu. Dan orang harus punya target Pak Sutris.
Ya. Selama ini saya punya target dalam 1 hari saya minimal megang 1 pohon. Nah, dalam 1 hari. Untuk pohon ini di pertemuan kemarin-kemarin atau di saat kita ngobrol sudah saya jelaskan tampak depannya dari sini, akarnya seperti apa, dasarnya apa, ya, karena liuannya, akarnya segala macam ini sudah ketemu semua. Jadi sekarang ini tinggal merapikan aja, ngepres biar rapi sambil memilih mungkin ada titik tumbuh yang tidak kita gunakan, itu yang harus kita buang. Nah untuk ini kalau kita masih ragu, tinggal potong aja pang agak pendek, tapi jangan ngepres dulu. Kalau kita masih ragu, contoh misalkan kayak gini, nggak usah takut, ini tinggal gini aja, nggak akan keliru. Nah kayak gini, ini nggak akan keliru. Ibarat kayak motong pohon taman itu, nah ini kita nggak akan keliru. Nah seperti ini. Kalau ngawur ya eman-eman pohon, proses begitu panjang terus kita ngawur kan eman-eman banget. Yang penting pendek gitu. Ya, yang penting pendek dulu. Nah tujuannya apa? Untuk mempermudah kita ngecek ke dalamnya. Ranting-ranting, cabang-cabang yang di dalam kita cek. Nah, skala sudah seperti ini. Nah, saat memilih atau memotong, kita harus patokannya selalu dari sini, karena ini depan. Mau motong belakang pun harus kita lihat dari sini, biar tidak keliru nanti. Fokus di ya, tampak depan. Tetap satu titik fokus, Mas. Jadi kita tetap fokus dari sini. Untuk hokianti ini kan tadi saya lihat muncul bunga, Pak Agus. Ya. Nah, bunga itu apakah sebaiknya dihilangkan atau tetap dipakai? Nah, ya langsung saya jawab Mas Diki, ya. Nah, kalau ini terjadi banyak bunga, itu perlu kita habiskan atau kita biarkan. Kalau ini kan belum jadi nih Mas. Iya. Kalau dia sudah jadi, perantingan sudah matang, otomatis nutrisinya hanya sedikit karena dia berada di posisi pot ambilan. Nah itu mau tidak mau bunga harus kita ambil. Jangan sampai nanti nutrisi yang ada di bawah itu yang terbatas itu terbuang percuma. Tapi kalau masih seperti ini nggak diambil pun tidak masalah. Dia tidak akan mengurangi pergerakan karena nutrisinya tertutupi. Walaupun sebenarnya lebih baik kalau kita ambil, tapi nggak kita ambil pun nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah finishing, sudah di pot tampilan seperti yang di depan itu jangan sampai ada bunga. Bunga aja nggak boleh, apalagi buah. Karena ketika ada bunga, ada buah, pergerakannya pasti dia stuck. Jadi fokus di pembentukan bunga dan buah itu ya Pak? Iya. Terjawab Mas Iki? Iya. Ini kan depan ini kan, ketika saya berdiri di sini, saya tidak akan bisa fokus melihat pergerakan ini, betul tidak? Iya. Ya. Lah kalau saya motongnya seperti ini, pasti salah. Pasti salah, tidak mungkin tidak. Makanya saya harus duduk sejajar dengan ketinggian ini. Dasar pandang ya. Ya, dasar pohon ini tampil depan. Nah, tampilan depan ini harus sejajar dengan sudut pandang saya. Nah, kita lihat contoh misalkan tapak depan. Oh, itu ada ranting di sana yang mengganggu, yang tidak berfungsi, tidak ada gunanya. Baru kita putar. Nah, ini kita ambil. Nah, kita ambil semua. Begitu ini kita ambil, kita lihat lagi dari depan. Mana ini yang nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya, yang tidak pas. Yang tidak pas dengan komposisi pohon ini untuk menuju ke kontes. Nah, baru kita putar lagi, kita potong. Ya memang kesannya agak ribet, tapi sebenarnya nggak ribet. Ya, nggak ribet karena ini untuk kesempurnaan. Nah, untuk garap ini bisa kita ngambil dari depan, dari belakang dulu, bisa dari depan dulu atau mungkin samping bisa. Tergantung mood kita dari mana. Nggak usah kita memaksakan mood karena begitu kita paksa, nanti jiwa kita ini nggak menyatu dengan pohon. Yang ada pohon itu nanti nggak akan sempurna. Jadi saat garap pun, ya ini mohon maaf, saat garap pun suasana hati pun harus nyantai, harus damai. Mungkin kalau lagi nggak
lagi nggak akur sama istri, ya sudah nggak usah megang pohon dulu kan. Sambil ketawa-ketawa dengan teman-teman, begitu kita sudah refresh, hati kita udah fresh, baru kita megang pohon lagi kan gitu. Kalau kita masih ragu kayak gini, ya kembalikan lagi tadi itu, nggak usah langsung ngepres banget. Begitu sudah pendek, dilihat-lihat lagi, oh mungkin masih ada yang kelewat, masih ada yang kurang pendek. Pentahapannya seperti itu. Kecuali kita kalau tingkatannya udah master itu beda lagi. Makanya ini pun saya kan masih belajar, jadi tak ulang-ulang terus. Biasanya udah mulai perantingan gini Pak, ya. Kita harus menyisakan berapa mata tunas? Maksimal 2. Maksimal 2. Karena kalau lebih dari 2, nanti jarak sumbunya terlalu panjang. Nanti begitu finishing mau ke sebelum cucu pun itu nanti sudah sangat-sangat panjang nanti. Itu mulai dari cabang terus mulai anak cabang. Mulai anak cabang itu maksimal saya 2 tunas, 2 ruas. Maksimal itu lagi. Pak Trisno ini sudah berapa lama Bang? Kayaknya juga sudah handal ya. Pak Tris ini sebenarnya juga guru saya. Oh. Iya. Hanya beliaunya itu terlalu rendah hati gitu. Iya. Senior tidak mau dibilang senior. Sangat senior. Woi, senior banget. Rumah itu buka pintu belakang langsung hutan jati sama hutan serut. Kenapa tadi saya pun minta bantuan Pak Sutris untuk ngepres dari belakang? Padahal tadi sudah saya jelaskan, alangkah baiknya kalau kita ngepres itu selalu patokan dari depan. Yang pertama alasan saya, beliau sudah tingkatannya udah beda, levelnya udah beda, ya. Beliau ibarat dengan mata terpejam aja bisa ngepres. Yang kedua, beliau pasti udah punya step sendiri, ya, dalam arti kata punya tingkatan sendiri. Nah, seperti ini hasil pres-presannya Pak Sutris ini, ya. Begitu dia ngepres, nggak mungkin hanya disisakan 1 atau 2 mata tunas, ya. Dia bisa 3, bisa 4. Tujuannya apa? Begitu sudah selesai, kita lihat dari depan lagi. Oh, berarti itu yang harus dipendekkan lagi, itu yang harus dibiarkan. Akhirnya kelihatannya sembarangan, tapi finishingnya tetap jadi istimewa. Itulah bedanya level master dengan kita, kan gitu. Ya udah boleh. Mbak Tris. Bagus, itu masuk perantingan tidak pakai pengamatan ya? Pas proses ini perantingan. Nah, sekarang kita mau mengejar apa dulu, Mas? Kalau kita mengejarnya cepat jadi, ya harus dengan pengamatan cepat jadi. Tapi kalau kita ngejarnya di finishing nanti sesuatu yang bener-bener istimewa, bener-bener eksotik, ya kalau bisa cutting kenapa tidak? Terlihat natural. Nah, lebih terlihat natural, iya, istilahnya campur tangan, meminimalisir campur tangan manusia, walaupun ini sebenarnya juga memang buatan manusia, kan gitu, dalam arti kata bentukan bukan buatan, tapi kan kita meminimalisir itu. Masih banyak cabang-cabang yang hilang, ranting-ranting yang tidak perlu, harus kita press lagi, kita kurangi. Diharapkan seperti yang di awal tak bilang tadi, jangan rapet dari awal, tapi rapetlah itu oleh saat nanti di proses perantingan akhir. Itu rapetnya akan istimewa, spasinya akan terbentuk.
Nilai jualnya bang, nilai jual ada dasar nggak bang? Ada dasar. Ya. Itu kita bandrol di harga berapa? Ya. Seperti yang lagi digarap ini. Ya kalau bonsai ini kan, Pak Dwi, ini seni ya. Seni itu dimanapun tidak ada patokan harga. Nah, intinya suka sama suka, seneng atau tidak kan gitu. Betul. Tapi kita mau istilahnya mau ngasih harga, buka harga itu. Patokannya di mana itu kan? Nah, itu tergantung tingkat finishing dari pohon itu. Itu pertama. Kedua, tingkat kesulitan pohon itu. Tapi kita kembalikan lagi, jiwa seseorang itu beda, Pak Dwi. Maksudnya apa? Contoh saya. Ya memang ini untuk pundi-pundi dalam arti kata supaya dapur tetap ngebil. Tapi tidak semata-mata semuanya harus orientasinya ke materi, ya kan? Ya kalau ini sama kawan ya sudah, yang penting kawan tidak keberatan, saya pun ikhlas, oke, gitu kan. Tapi kalau sama orang lain ya mohon maaf, saya harus punya target ini, oh ini akan saya jual sekian, akan saya marahkan sekian, gitu. Oke. Ini proses penggarapan berapa tahun, Pak? Nah, ini proses penggarapan dulu di ground itu 2 tahun, Mas. Di ground 2 tahun. Ya, di ground 2 tahun. Kalau di sini ya setahun lebih dikit lah. Jadi proses penggarapan ini 3 sampai 3,5 tahun. Keseluruhannya 3 sampai 3,5 tahun. Baru seperti ini. Tapi ini termasuk cepat karena ini Hogianti, kalau pohon yang lain belum tentu. Itu dari cangkokan atau stek? Ini stek, dulu stek. Stek. Ya, bukan ini, motong dari alam. Ini dulu cabang tak potong, kemudian saya ground. Setelah saya rasa cukup dengan besarnya, akhirnya saya naikkan ke pot. Saya kira cukup, lain waktu kita bahas lagi, kita sharing lagi, kita belajar bareng lagi dengan pohon yang berbeda. Karena itu tadi kita kembalikan, karakter pohon itu beda-beda. Saya kira cukup sekian, ya mudah-mudahan sekecil apapun ilmu yang kita pelajari bareng-bareng ini ada manfaatnya untuk kita di kemudian hari dan orang lain di kemudian hari. Selamat sore. Sore.